Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Nada Ukar. Good evening. Sorry, I was speaking Indonesia. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ridwan, Pak Edi yang ada di sini. Teman-teman sekalian mahasiswa yang belajar di Jepang yang kita banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dan saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami semua bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian di dalam menempuh apalagi kuliah atau pendidikan di Jepang. Di dalam rangka saya kira ke depan nanti akan membangun bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang maju dan mandiri di masa yang akan datang. Mungkin karena saya tidak terlalu banyak teknis tentang kelautan, barangkali hanya kebijakan nasional yang saya apalagi namanya akan sampaikan pada kesempatan ini. Kebetulan karena saya adalah sekretaris utama dari suatu badan yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita tahu namanya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang didirikan 32 tahun lalu oleh Profesor Habibie yang sekarang kita sebut founder father dari BPT dan bahkan Bapak Teknologi Indonesia. Pada era Pak Habibie sebenarnya masalah kelautan ini sudah sangat tidak dibicarakan, sehingga lahirlah pada saat itu yang disebut dengan Dewan Maritim atau satu konsep tentang benua maritim Indonesia. Kenapa pada saat itu dikembangkan? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki luas wilayah laut sekitar 70%, sehingga potensi laut ini menjadi suatu potensi yang cukup besar di dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan. Karena pada saat itu kita tahu bahwa industri kelautan kita yang belum maju perlu segera dikembangkan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan oleh karena itu pada saat itu kita membuat suatu konsep yang namanya konsep benua maritim yang kira-kira terdiri dari industri apalagi namanya perikanan, kemudian industri energi laut, kemudian industri transportasi yang tidak berindustri perkapalan, kemudian industri sumber daya laut, dan industri kesehatan saya kira dan ini pangan. Nah, semua itu termasuk di dalam kelautan. Jadi bukan hanya tadi salah satunya perikanan itu, tetapi semuanya di laut, dan 6 saya kira aspek di dalam kelautan pada saat itu yang kita akan kembangkan. Oleh karena itu pada saat lahirnya apalagi namanya setelah era reformasi itu kita melihat pentingnya kelautan itu, dan oleh karena itu kita bentuk satu Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan yang sekarang namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dulu Dirjen Perikanan kita ambil dari Kementerian Pertanian pada saat itu. Kemudian kelautan kita apalagi namanya kembangkan berbagai aspek. Di aspek lingkungan, aspek pengembangan pulau-pulau kecil, kemudian aspek teknologinya itu ada Badan Riset Kelautan saya kira pada saat itu. Kemudian dari BPT diminta untuk memimpin Badan Riset Kelautan di dalam rangka menggali kelautan kita itu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat bidang reformasi sekarang ini di dalam program nasional yang memang kita harapkan ada 3 aspek. Yang pertama itu pro-growth, yang bagaimana kita membangun ekonomi supaya itu berkembang. Kemudian ada pro-job, bagaimana kita membangun nasional ini untuk memberikan pekerjaan kepada orang Indonesia, dan pro-pur artinya bagaimana mengurangi kemiskinan. Nah, di dalam konsep pembangunan nasional ini ada di situ salah satunya industri kelautan. Industri kelautan sebagai suatu infrastruktur industri ke depan. Yang basis industri kelautan inilah yang kita harus kembangkan ke depan di dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberikan pekerjaan, kemudian mengurangi atau menurunkan kemiskinan. Karena
sebagian besar kemiskinan itu ada di daerah pantai, Pak, coastal area, atau di daerah-daerah latar belakang itu adanya di daerah-daerah coastal area tersebut atau daerah laut. Dan oleh karena itu menjadi suatu hal yang sangat penting dikembangkan. Inilah yang menjadi dasar buat kita bagaimana ke depan pembangunan ekonomi. Dan BPPT sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam pengkajian dan penerapan teknologi punya peran besar di dalam hal ini, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kelautan. Oleh karena itu kita ke depan, saya kira BPPT sudah lama menggeluti hal ini, dan kita ada kapal riset Barunajaya dan berbagai program-program kelautan yang ada. Dan ke depan kita akan merencanakan mengembangkan satu pusat kelautan nasional. Pusat kelautan nasional yang kemarin kita coba namanya itu Maritime. Maritime itu kira-kira Marine Research, Innovation and Technology. Barangkali karena kita akan bangunnya di Sulawesi Selatan, mungkin ada orang Sulawesi namanya di Makassar. Jadi kita sebut dengan Maritime dan cocok dengan nama yang bahasa Inggris dari kelautan itu. Dan mudah-mudahan 2011 ini kita akan mulai membentukkan pusat kelautan ini. Dan inilah yang kira-kira akan kita gunakan sebagai salah satu tempat untuk bagaimana mengkaji potensi-potensi sumber daya laut yang ada di kita. Karena memang sangat penting untuk yang kita ke ekonomi ke depan. Nah, yang penting bahwa bagaimana mewujudkan ini harus ada kerjasama. Kerjasama antara universitas, kemudian pemerintah dan industri. Yang kita sebut dengan triple helix itu, ABG, akademisi, kemudian bisnis, and government. Kalau tidak ada, apalagi namanya, sinergi ketiganya ini, saya kira ini tidak akan terwujud. Karena perlu saya kira kebijakan-kebijakan yang penting yang dikeluarkan oleh government, yang memberikan kemudahan oleh bisnis untuk mengembangkan industri kelautan ke depan. Itu ada kebijakan-kebijakan ini. Kemudian perlu sumber daya manusia yang andal, yang profesional. Karena tanpa saya kira sumber daya manusia, saya kira ini semuanya tidak akan terjadi. Saya kira SDM lah yang memegang peranan penting. Karena SDM lah yang menguasai teknologi. Dan oleh karena itu dulu BPPT itu banyak mengirim juga ke luar negeri. Karena kita tahu bahwa tanpa SDM yang kita kembangkan, maka pembangunan yang kita cita-citakan untuk menjadi negara berkembang atau negara yang industri maju itu tidak akan tercapai. Dan itu kita sudah buktikan sekarang ini. Beberapa besar yang kita pernah kirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu banyak dimanfaatkan sekarang ini. Sehingga saya kira adik-adik sekalian ini saya kira merupakan calon penerus daripada pembangunan nasional ke depan, dan kita harapkan mudah-mudahan kembali ke Indonesia telah selesai di sini. Ya bolehlah tinggal beberapa waktu kemudian mencari ilmu, kalau perlu curi ilmu di sini, kemudian bawa ke Indonesia. Saya kira itu yang barangkali yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dengan adanya acara ini itu kita bisa bersama-sama nanti mengembangkan suatu konsep tentang pembangunan nasional yang berbasis kelautan. Dan saya kira nanti Pak Ridwan Jamaluddin yang ahlinya tentang kelautan dan memang membawai kelautan di BPPT akan menjelaskan tentang prospek kelautan dan apa yang akan sedang dan akan dilaksanakan. Dan Pak Edi saya kira juga sudah punya pengalaman tentang itu, dan mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Edi itu bisa bermanfaat pada kita sekalian. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama secara terus-menerus dan kita terbuka. Bahkan kalau teman-teman belum punya pekerjaan tetap dan sekolah, kita siap untuk menerima di BPPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, mulai hangat nih, apalagi dengan statement terakhir. Ya, saya ganti lagi ke bahasa Inggris ya. So let me try to summarize just a bit of what he has explained just now. So he actually briefly went through the general overview of the ocean potential, the ocean resources in Indonesia. He mentioned that back to, I don't know, I think 30 years back,
the concept of Indonesia as a maritime nation was introduced by by one of our technological founding fathers, Professor Habibie, and he then explained that we do have a lot of potential in the ocean, and the government has this policy of trying to capitalize this potential to sustain the growth economically, Indonesian growth, and then to create jobs, and also to rectify the poorness of the people. So, and then the government tries to develop this ocean industry. The industry specifically caters to ocean side with a lot of potential, a lot of its potentials. But surprisingly, this is very stunning fact that you mentioned that with a lot of potential that we have in the ocean of Indonesia, but the poor people usually are found in the coastal area of Indonesia. So that means we really cannot at the moment capitalize the potential of the ocean resources of Indonesia to rectify this condition in the coastal area of Indonesia. Yes, and in the near future, there is also a plan from the Indonesian government to develop this ocean research center. Probably it will be located in the South Sulawesi, one of the, maybe you are more Wasi. Right? So, and the name is Maritime. Oh, and the name is Maritime. Oh. Yes. Marine So, Research Innovation Technology in Makassar. Yes, correct. So, without further ado, let's move on to the next speech by our panelist from Kokodai, Mr. RK. Let's invite Mr. RK to join. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam ini RK akan coba sedikit sharing tentang bagaimana sih tentang kondisi kelautan di Jepang dan gimana sih idealnya kondisi kelautan di Indonesia. Pada saat RK coba mencari materi tentang ini, kemudian nggak sengaja RK nemuin gambar ini yang menurut RK justru sangat menarik. Kenapa menarik? Coba kalau teman-teman ikut perhatikan. Ya ini hanya sebagai introduction aja, bahwa pada zaman Sriwijaya tahun 750 sampai 800 Masehi, kita sudah mempunyai kapal yang begitu besar semacam ini. Dan mungkin jika saya sekarang bandingkan kapal ini dengan kapal tercanggih yang dimiliki oleh BPT Barunajaya 7, saya yakin kapal ini nggak lebih kecil. Barunajaya 7 punya LIPI. Punya LIPI, Pak. Punya BPT Barunajaya 1234. Dan juga bahkan kapal Barunajaya 8 ya Pak, yang paling canggih. Saya yakin ini nggak lebih kecil. Jadi kalau kita bisa lihat gimana nenek moyang kita sudah memberikan landasan dari dulu, tapi sampai sekarang bekasnya nggak juga kelihatan. Bukan bermaksud bilang bahwa besar kecilnya kapal menunjukkan kuat atau lemahnya kondisi kelautan suatu bangsa. Tapi emang itu nyatanya gitu, bahwa kita tidak sekarang ini kurang aware gitu. Kalau misalnya kita bandingkan sekarang kapal tercanggih Indonesia Barunajaya 8 dengan Chikyu yang dimiliki oleh Jepang. Chikyu itu beratnya itu 56.000 ton, sedangkan Barunajaya 8 itu hanya 1.300 ton. Jadi bisa dibandingkan. Kalau Anda mau bilang bahwa kita udah aware dengan Indonesia, tapi emang nyatanya ya belum gitu. Nah sekarang gimana sih kalau kita mau improve gitu? Langsung banyak orang bertanya gitu, ngapain sih, apa gunanya gitu kita menjadi negara kelautan terbesar? Nah pertama saya ingin menjelaskan kenapa sih kita perlu menjadi negara kelautan terbesar.
Nah, saya nggak mau jelasin lagi tentang materi yang udah pernah dijelasin waktu pas kita semua SMA, SMP, bahwa Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang laut, pantai 18.000 km, di antara 81.000 km, di antara diapit oleh dua benua dan terdiri dari 3 lepeng dan sebagainya. Karena itu ternyata cuma sampai tataran pemikiran gitu. Akidahnya tuh, akidah kelautannya tuh nggak nyampe gitu. Jadi ya beginilah wajah kelautan kita akhirnya gitu. Tapi kalau coba kita lihat gitu, nggak usah memikirkan tentang sainsnya, cukup aja ngelihat dari peta ini gitu. Kalau saya bertemu dengan seorang ahli oceanografi yang belum pernah mengetahui peta ini, misalnya kita nemuin ahli oceanografi dari planet lain, dari bulan, langsung mereka suruh nunjuk lokasi mana yang menurut mereka senangi untuk riset. Saya yakin yang mereka tunjuk adalah Indonesia. Kenapa? Coba kalau kita lihat, Indonesia jelas menjadi negara yang mempunyai lokasi yang sangat strategis, vital, menghubungkan antara Pasifik dan Indian Ocean. Kondisinya berbeda dengan Karibian. Itu jelas-jelas tertutup, di mana Atlantik dan Pasifik tidak langsung terkoneksi. Kalau teman-teman tentu tahu proses presipitasi, evaporasi banyak terjadi di laut, jadi bisa ngebayangin gimana pentingnya Indonesia dalam menghubungkan cuaca global di antara Indian dan Pasifik. Kalau kita mau lihat lagi hal yang lain, hanya dari gambar ini, kalau kita bisa lihat apa yang terjadi di Pasifik dan Atlantik, bahwa tidak ada landasan kontinen di atasnya, berbeda dengan Indian Ocean. Nah, implifikasinya dari itu, maka akan adanya monsun, dan Indonesia pun menjadi jembatan antara benua Asia dan benua Australia. Begitu banyak potensi dan keunikan lain yang masih bisa diungkap, tapi rahasianya akan tetap menjadi rahasia selama kita tidak bisa menggali. Jadi saya yakin masih banyak rahasia yang bisa kita gali. Nah, lantas apa sih yang kita perlukan untuk menggali rahasia-rahasia tersebut? Ya, menurut pendapat pribadi saya dan tadi udah ditekankan oleh Pak Jumain, nggak ada pilihan lain gitu. Yang harus kita lakukan adalah mengimprove sumber daya manusia kita. Nah, kalau kita lihat misalnya contohnya teknologi yang telah dikembangkan di Jamstack, saya ambil contoh di Jepang. Jepang ini yang saya tadi bilang, ada CQ dan ada banyak kapal riset lainnya. Mereka sudah sedemikian maju gitu. Dan juga mereka mempunyai deep research vehicle yang lain. Kalau kita lihat di negara lain misalnya, oke lah Jepang, wajar mereka punya kayak gini karena negaranya dikelilingi oleh laut. Tapi coba kita lihat dengan Korea. Korea yang sebegitu menurut saya nggak mempunyai laut yang sedemikian signifikan seperti kita gitu. Dia mau invest di bidang teknologi dengan mendirikan geodestation, termasuk salah satu marine station yang paling canggih lah. Dia menempelkan sensor mulai dari atas sampai bawah, gimana mereka inginnya melakukan riset. Jadi kita bisa bayangkan itu di level yang di lapangan. Kok kita lihat sekarang di level yang di lab, di dalam lab. Nah, sekarang teman-teman semua atau bapak-bapak sekalian, sekarang kita berada di universitas yang mempunyai superkomputer tercepat di dunia. Dan juga pada bulan ini dinyatakan sebagai universitas yang mempunyai superkomputer superkomputer nomor 4 tercepat di dunia. Tapi untuk skala universitas nomor pertama. Dan selain itu, selain di Tokoda ini, di Jamstack pun mereka mempunyai Earth Simulator. Jadi untuk developnya di bidang kelautan, kita bisa ngerasa lah impact-nya segimana gitu mereka terhadap passion mereka di bidang kelautan. Nah, kalau kita lihat Cina aja yang dulunya susah-susah, ternyata mereka juga baru saat ini melaunch superkomputernya yang tercepat di dunia. Jadi bisa dilihat. Nah, ini di level negara gitu. Kalau kita ngomong level negara. Nah, kalau saya coba bandingkan, kok kita bisa-bisanya nggak ada passion ke arah sana gitu. Nah, untuk hal dalam scope yang lebih kecil di lab saya sekarang, teman-teman bisa lihat gitu bagaimana
lab yang kecil bisa melakukan riset di berbagai dunia gitu. Jadi kelihatan effort yang mereka lakukan untuk bidang kelautan. Nah, sebenarnya apa yang jadi permasalahan? Apakah dana? Saya yakin dana bukan jadi masalah. Menurut pendapat saya pribadi, saya akan memberikan satu contoh. CORMAP, Coral Rehabilitation Management Project. Saya mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa kita dipaksa berhutang selama 15 tahun terhadap CORMAP Project itu. Jadi CORMAP Project dibagi menjadi 3 fase. Fase keduanya itu menghabiskan dana sebesar 76 juta US dollar dan berakhir tahun ini. Dan di CORMAP ketiga itu dana itu akan di 2 kali lipatkan. Jadi bisa kebayang banyaknya dana riset. Kurang uang kita repot, kelebihan uang juga bingung gitu mau gunain untuk apa gitu. Nah, tapi yang jadi masalah ketika ini diakuin sendiri oleh Profesor Suharsono, bahkan oleh teman-teman yang ada presentasi, uang yang sebegitu banyaknya ternyata itu hanya dipakai untuk riset coral mapping. Coral mapping itu untuk cuman untuk menghitung luasan terumbu karang, yang itu bisa dilakukan oleh SD. Jadi levelnya itu dengan uang yang begitu banyak, maksudnya bukan SD, ya level S1 lah. Level S1. Bisa dibayangkan gimana uang yang begitu banyak digunakan untuk level S1, padahal di negara-negara lain kita udah arahnya ke connectivity-nya, udah ke genetiknya, microslide dan lain-lain gitu. Bisa kebayang uang yang sebegitu banyaknya. Kalau saya hitung-hitung, 76 juta US itu bisa kita beliin Subame sebenarnya. Jadi hampir sama lah. Jadi dana itu menurut saya bukan masalah. Itu nanti bapak-bapak bisa nambahin sendiri. Langsung target. Target apa yang kurang gitu. Bapak Presiden kita baru saja mencanangkan kawasan konservasi laut, target di tahun 2010 10 juta hektar dan 2010 20 juta hektar. Ternyata di tahun ini kita bisa melampaui target itu. Ternyata di tahun ini kita bisa selesai 13,1 juta hektar dari seharusnya 10 juta hektar. Artinya target itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, begitu dilakukan studi terhadap kawasan konservasi laut yang kita lakukan hanya 7% yang efektif gitu. Jadi di sini ada permasalahan lagi. Kalau yang pertama jelas-jelas masalahnya di sumber daya alam yang tidak bisa mengelola uang. Kemudian yang kedua ini ada masalah di manajemennya gitu. Yang ujungnya juga manusia. Langsung kemandirian dan ketergantungan. Nah nanti mungkin ini Pak Ridwan bisa ngejelasin. Kalau saya ngelihat ini cukup jadi masalah. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan misalnya riset instan yang langsung berhubungan dengan BPT. Kalau yang saya amati itu banyak pelayaran-pelayaran itu yang nggak jalan kalau nggak ada order dari sana, dari Gordon gitu. Ataupun sama seperti Gordon itu researcher dari Amerika yang fokus terhadap masalah riset tentang arus lintas Indonesia. Arus lintas Indonesia tuh kayak Kuroshio-nya Indonesia. Jadi yang paling menarik lah. Nah itu juga sama dengan riset tentang sidat. Sidat tuh unagi yang kita makan. LIPI itu nggak akan jalan kalau nggak ada order dari University of Tokyo gitu, atau dari Jamstek. Jadi kita masih ada ketergantungan itu gitu. Mungkin ada juga mereka nggak setanggung jawab kalau kita jalan sendiri, kita nggak punya sumber daya manusia nih, makanya kita nunggu banyak researcher mereka yang ikut belanja barangnya, bisa jadi itu langsung. Yang keempat, keseriusan. Nah, keseriusan ini menurut saya emang nyatanya ada sedikit yang nggak serius. Misalnya contohnya, kita telah berhasil melaksanakan atau menjadi solving problem untuk masalah carbon trading dengan mempropose CMD program, Clean Development Mechanism Program. Jadi di sana kita unggul, kita memberikan solusi terhadap negara-negara maju agar negara-negara maju yang menghasilkan karbon dapat membayar dengan materi atau apa kepada negara berkembang atau negara yang berkembang atau negara kurang maju yang dia menyerap karbon. Yang jadi masalah adalah ketika mereka mempropos tentang marine carbon trading, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena mereka masih beranggapan bahwa laut kita itu adalah penyerap karbon tanpa riset lebih lanjut. Saya akan tunjukkan, kebetulan kita melakukan riset dan kita punya data langsung gitu, apa yang terjadi gitu di laut. Dan
mungkin menurut saya itu cukup menjadi blunder. Nah, masalah-masalah ini harus dipecahkan. Kenapa harus dipecahkan? Karena dengan sekian potensi dan keunikannya masih banyak rahasia alam, dan Indonesia bertanggung jawab terhadap rahasia-rahasia yang belum terungkap. Masalah nasional akan tetap menjadi masalah nasional, dan masalah internasional akan menjadi tanggung jawab kita. Karena emang kita tuh dengan lokasi Indonesia itu, ahli-ahli kelautan emang dikutuk gitu. Dikutuk untuk nggak bisa bertanggung jawab terhadap nasional saja gitu. Kita mempunyai tanggung jawab internasional karena posisi kita yang strategis tadi gitu. Nah, ideal case-nya kayak gimana? Nah, ini yang mau saya tawarkan. Nah, kalau orang lain bidang superkomputer, mereka punya Subame, Eude Station, sama kapal riset CQ. Saya nawarin lah, kita coba tawarin. Saya harap nih negara kita dengan adanya Pak Jumain ini, bisa nggak kita Pak nanti dalam 2 atau 3 tahun ke depan kita punya superkomputer Gatot Koco. Nah, nggak usah sama seperti Subame lah Pak, mungkin cuma 10%-nya, atau spending money sekitar 10 juta US lah. Jadi kok bisa dibayangkan, ini sekarang harga superkomputer itu sekitar 25.000 US. Profesor saya udah menjanjikan kalau saya mau menerima postdoc dia, saya dikasih superkomputer ini katanya. Nah, kemudian untuk bidang Marine Station, Korea punya Eude Station. Nah, untuk kelasnya kita yang lautnya gede, ya tambahlah 2 gitu. Apa susahnya sih kita punya banyak tower di Jakarta, habis itu banyak rig di laut gitu. Kita buatlah Gadang Station di Padang atau Kujang Station di mana gitu. Ya mungkin biayanya ya nggak jauh beda lah dengan satu rig. Habis itu tentang kapal riset, kalau Jepang punya CQ yang ukurannya 56.000 ton, saya harap Barunajaya 9 nanti besar beratnya itu bisa 10.000 ton, dan itu equal sama kapalnya Jamstek Mirai yang buatan tahun 95. Jadi kalau misalnya kita beli ini Barunajaya 9 yang ukurannya 1.000 ton, itu sama dengan teknologi kita 15 tahun yang lalu sebenarnya. Nah, untuk bidang kebijakan, nah kalau bisa kebijakannya nanti itu tidak berorientasi kepada peningkatan produksi, tapi berorientasi kepada masa depan, dan diharapkan kita tidak membuat blunder. Ini yang saya mau coba share, bahwa emang kita melakukan riset dan ternyata Indonesia itu sebagai penghasil karbon gitu, nyata-nyata gitu. Jadi bayangkan kalau seandainya benar kita maju tentang marine carbon trading, bukannya kita dapat uang, tapi justru kita harus bayar uang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini kuncinya sekarang ada di Bapak. Kita udah ketinggalan belum sih? Belum. Subame baru mulai 2004, Jamstek baru mulai 2002, Jepang baru mulai bulan lalu. Kalau kita mau mulai sekarang, nggak susah kok. Kita bisa. Kalau emang Bapak overload, kita bisa lakuin, ya nggak? Kita kasih aja ke kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada dong. Terima kasih kepada masyarakat, makin memanaskan suasana dengan perspektif risetnya gitu ya. Jadi tadi kita dipaparkan fakta-fakta, terus habis itu perbandingan komparasi dengan negara-negara lain, terus habis itu masyarakat mempropos sebenarnya apa masalahnya, apakah ini, apakah itu, apakah yang sana, apakah yang sini gitu. Nah, okay, again I try to give a bit of summary of what Arcade has been explaining just now. So he went through with the situation of Indonesia, not really technically, but more towards geographical locations and so on, and how huge the potential is for the ocean, in terms of the ocean. And he did some comparisons with some of the countries, the leading countries in the research areas of oceanography, such as Japan. He mentioned some of the what do you call it, shipyard? Yes, the big ships that Japan has owned. GQ, yes, correct. And he even mentioned that Korea, although he mentioned that geographically it's not so as strategic as Indonesia, but they are really serious in the research of the monitoring the ocean, monitoring with the
what is it, the monitoring station, the station, right? And he proposed some of his talk of what might be the problems for Indonesia. Is it the fund? Is it the target? Do we have the long-term target or not? And the will. Are we serious about this or not? Just to heat up actually our discussion tonight. So now let's move on to Dr. Ridwan. Yeah. Terima kasih Mas Radon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nadauka Sensei. Allow me to speak in Bahasa Indonesia, but my slides are mostly in English. So I hope you can follow that, and then later on we have a very good translator here. Teman-teman, untung saya terima undangan ini, kalau enggak nanti kita akan dimarahin terus sama FK dan teman. Tadi dia beda aja sama kita waktu di jalan kayaknya. Jalan jadi dia baik aja kayak ada manis dari hotel. Tapi beginilah. Ada profesornya. Tapi begini, memang kalau kita di Republik Kelautan kita bisa bicara itu semua, tapi kita tinggal di Republik Indonesia. Saya akan cerita apa yang terjadi di Republik ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa hidup menyesuaikan diri. Kita boleh bermimpi, tapi mimpinya mimpi sambil matanya terbuka gitu ya. Mimpi tapi berpikir gitu. Yang nggak boleh itu mimpi tapi tidur gitu. Kita mimpi terus sampai slide-nya yang terakhir tadi. Oke, pertama saya mau menceritakan tadi kita semua sadar lah ya bahwa hidup ini atau negara ini harusnya dikelola oleh orang-orang yang berkualitas. Kalau saya bisa menggambarkan BPPT, BPPT itu dari semua pegawainya yang 3.000 lebih itu 30%-nya pernah sekolah di luar negeri. Ya. Dari 30% itu paling banyak lulusan Jepang. Nah, kalau masih salah-salah tadi ya, Anda itu yang salah gitu, bukan saya. Saya lulusan Amerika. Jadi 42% dari 30% itu lulusan Jepang. Ya. Saya menceritakan ini betapa sebetulnya kita nggak miskin-miskin amat lah. Ya. Kita oke lah gitu. Memang tapi kalau beberapa hal kondisinya belum ideal, itu ya memang itu namanya hidup ya. Kita harus berjuang itu. Kalau semuanya sudah tersedia, kita nggak nikmat hidup ini. Nah, di Jepang itu paling banyak Hiroshima University. Jadi kalau mau dicari lagi sampai paling salah ya Hiroshima University. Banyak ya. Jadi saya ingin mengatakan komposisi ini banyak juga teman-teman dari ada lulusan Australia, ada Prancis, Jerman, Belanda, Inggris dan lain-lainnya. Sekedar ilustrasi untuk kita mulai. Kemudian apa sih sebetulnya yang ada di benak kami untuk bermain-main di laut? Sekali lagi kalau saya bilang kami itu agak BPT itu mainnya kalaupun riset kita harus dihilir ya. Ada tadi disinggung core map dan lain-lain itu LIPI. Kalau mencari memetakan terumbu karang itu LIPI. Tapi kalau terus apa dampaknya terumbu karang ini terhadap ekonomi, terhadap republik, nah itu BPPT gitu ya. Salah satu yang sekarang kita lihat adalah misalnya kalau kita bicara minyak. Karena sampai sekarang nyatanya Republik Indonesia itu ekonominya masih sangat ditopang oleh sumber daya, dan salah satu yang paling besar adalah minyak dan gas. Kota ini sebetulnya memperlihatkan 2/3 dari cadangan migas yang sekarang diketahui adanya di laut, ya. Sehingga itu salah satu alasan kita lah yang harus mengeksplorasinya, untuk sekedar memberikan gambaran-gambaran. Sekali lagi begitu bicara laut, kita akan bicara teknologi tinggi, bicara juga padat modal. Itu yang juga bukan hal-hal yang mudah. Maaf saya menggunakan beberapa slide yang saya gunakan untuk presentasi yang lain. Yang paling penting itu slide yang paling atas. Slide yang paling atas itu memperlihatkan bahwa Indonesia sejak tahun 2005 bukan lagi eksportir minyak. Ya, kita sudah menjadi importir minyak. Ya, jadi di mana titik-titik hijau itu adalah konsumsi kita terus meningkat. Yang diagram batang itu adalah produksi kita yang terus menurun. Itu salah satu yang kami menjadi perhatian kami. Yang kedua, kalau kita lihat ilustrasi di sebelah sana, tadi diceritakan bahwa Indonesia ini negara kepulauan yang pulaunya 17.000, kadang-kadang 8 bilang 13.000. Beda-beda tipis lah itu, tapi kita terpisah-pisah ya. Walaupun dari barat sampai ke timur kita itu bagaikan dari Los Angeles sampai ke New York, tapi banyak masalah di tengah-tengahnya.
Salah satunya misalnya kalau kita bicara kabel listrik kita itu kalau bicara Jawa saja oke lah, barangkali walaupun mati hidup mati, tapi kalau bicara negara wilayah yang lain masih banyak hal-hal yang harus kita benahi. Jadi menghubungkan listrik dari pulau ke pulau masih sesuatu yang bermasalah. Kemudian urusan energi seperti mengalirkan gas dari Kalimantan ke Jawa juga melalui jalur pipa bawah laut juga masih ada. Kemudian kabel telekomunikasi seperti antara lain itu juga masih merupakan PR besar Republik ini. Dan yang terakhir itu adalah isu salah satu yang besar adalah menghubungkan Jawa dan Sumatera dengan jembatan Selat Sunda. Walaupun masih ada jembatan, mau terowongan dan lain-lain. Karena memang nyatanya antara Jawa dan Sumatera itu adalah kondisi atau media yang menghubungkan dua pulau dengan nilai ekonomi yang besar di Indonesia, mengalirkan manusia, uang, energi, material, dan lain-lain. Nah, sehingga pilihannya, kalau kita sekarang masih menggunakan ferry untuk nyebrang, itu kalau cuaca buruk, jadinya nunggu. Kalau lebaran, antriannya panjang, gitu ya. Nah, sekarang ada wacana untuk membangun jembatan. Membangun jembatan pun bukan pekerjaan gampang, membangun jembatan Jawa-Sumatera itu. Ada juga yang menawarkan opsi terowongan. Nah, untuk salah satu tadi kalau diceritakan kapal-kapal kita yang katanya udah tua-tua, kecil-kecil, tapi kalau memang ini 1.100 ton per kapal. Kalau 4 kan jadi 4.400 ya. Dibandingkan dengan nilai yang tahun 95 itu. Tapi mungkin begini melihatnya, kapal kita sudah lumayan bagus ya. Ini memang keluaran tahun 90-an awal sampai 95 pertengahan. Tapi mungkin yang harus kita lihat jangan angkanya. Sepertinya hebat gitu ya, CQ berapa ribu ton tadi? 56 ribu ton. Anda pikir mereka bahagia dengan CQ itu sekarang? Dia mulai miskin kan, mulai harus cari-cari duit sendiri untuk menggerakkan CQ. Jadi yang ada kita coba manfaatkan sebaik-baiknya. Kapal kita cukup bagus, ini hasil-hasilnya, mau seismik ada, bottom profiler, bathymetry oke, mau CTG dan lain-lain kita bisa mainnya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak perlu terlalu ambisius. Kalau kita perlu CQ ya kita undang aja sekali-sekali, biar dia yang bikin, dia yang operasikan, kita manfaatkan aja. Agak pintar-pintar dikit lah. Selain kapal, kita di Surabaya, kalau saya bicara kita sekarang ini adalah yang kita miliki di BPT. Ini Surabaya itu punya laboratorium hidrodinamik yang terbesar di Asia ya, bukan Asia Tenggara, Asia ya, sama Korea kita punya dua. Banyak yang bisa dilakukan untuk tes untuk bikin platform lepas pantai juga kita kerjakan di Surabaya. Kemudian itu Mas Rahman ini pekerjaannya di situ di Coastal Dynamics yang di Surabaya, Jogja. Banyak juga mengerjakan pekerjaan rekayasa pantai seperti ini. Sekedar ilustrasi, nanti kita bisa gali lebih dalam teknisnya, ada banyak teman-teman yang ahli-ahlinya di sini. Kalau kita urusan sama tsunami, nggak perlu tergantung sama Jepang, udah bisa lah sendiri-sendiri bikin. Ini buatan BPT, karena ada kapal kita, bikin sendiri ini. Saya teman-teman, Anda kan baru ngomong-ngomong aja, kita udah bikin. Kalau Shinkai sudah menyelam 6.500 ya, kita 450 meter bisa. Susah tapi memang. Jangan coba bilang bisa bikin material yang buat tahan itu susah. Ini udah buatan kita sendiri ya. Kemudian ada juga soto, namanya soto. Kita kan harus nasionalin dong. Soto, kita bisa juga ada bikin begini. Ya jangan terlalu khawatir mau gini. Memang yang penting adalah setelah kita buat, mau kita pakai buat apa gitu nanti kan begitu. Ini juga sudah kita buat kapal bersayap, namanya wing in surface effect. Kita sudah buat juga, ya. Bisa terbang. Ini masih model namanya yang diterbangkan, belum ada penumpangnya. Tapi teknologinya sudah kita kuasai. Sekali lagi kalau saya bicara teknologi, kita bicara teknologinya. Nanti kita bicara dampak ekonominya, kegiatan industri dan lain-lain bisa kita diskusikan lebih jauh. Tadi juga disinggung sudah bagus ada mengenai pengukuran CO2 di Laut Jawa dari datanya LKI. Ini memang kita sudah usahakan juga karena bicara pemanasan global ini penting-penting nggak penting gitu. Ya. Kalau bicara pemanasan global, berapa sih naiknya air 2 cm per tahun? Terus kenapa kalau 2 cm? Ayo jawab kenapa? Kenapa? 2
Pulau Tenggelam. Enggak apa-apa, pulau kita banyak. Artinya begini ya, Anda harus lihat, ini adalah permainan global yang harus dicermati bersama-sama. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau jual teknologinya ke negara-negara seperti kita, ya kan? Ini bukan cuma soal pemanasan global. Nanti kita harus beli teknologi dengan energi bersih. Kita harus tidak boleh bakar-bakar hutan, ya. Kalau gambut kita terbakar, dimarahin. Oh, gambut terbakar sendiri. Kalau kita mengemisi CO2 secara alami, kenapa kita harus dimarahin? Ya, jadi melihatnya bukan pemanasan global, tapi ada kepentingan apa di baliknya. Ya, kalau usaha sih kita usaha. Jadi kita bermain bersama gendang mereka, kita menari juga, gitu. Tapi di sela-sela itu ya tugas Anda juga lah untuk mencuri-curi teknologi sedikit. Energi arus laut kita coba juga. Bisa bikin-bikin begini. Kita coba ini di Nusa Tenggara. Sudah kita buat prototipenya, sudah beroperasi. Ikan, oh ini saya bilang juga, ikan laut dalam kita melakukan sama Jepang itu 2 tahun, 2004-2005. Banyak ikannya. Jadi ikan itu ceritanya sih mau cari ikan aja, ya. Tapi kan Anda tahu nih yang ahli biologi, apa iya cuma mau cari ikan jauh susah amat sih, ikan di sini juga banyak. Gitu. Kenapa harus dalam-dalam cari yang dangkal-dangkal juga banyak? Gitu. Kan ada juga bahan untuk obat, bahan untuk kosmetik yang harus kita cermati. Anda tahu kesimpulan mereka apa? Kesimpulan mereka hasil riset 2 tahun ini tidak ada potensinya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tangkap juga ikan itu. Mereka itu ya tempat ada tinggal sini gitu. Kan teman kita ini nggak bisa ngerti bahasa Indonesia kan? Ya, itu kehidupan nyata teman-teman, boleh kan? Jadi hati-hati loh, survei riset sepakat kita, iya cari ikan. Tiba-tiba dia bilang enggak potensi ikan di sini, tapi dia bekerja dengan swasta. Ayo kita bikin perusahaan, yuk kita tangkapin ikannya. Dia tangkap ikannya, ya walaupun kesimpulan risetnya tidak potensial. Oke, yang lain yang teknis, sorry. Sebelum ini yang teknis, ini juga kita buat kalau mau bikin pipa supaya pipa itu tidak selalu harus ditanam, kita bikin pipa apung juga kita buat, ya. Ya BPT beginilah kerjanya tukang-tukang insinyur itu nggak jelas itu. Jelas kita kerjanya. Ini kalau yang terakhir sama Amerika kita juga kerja sama mereka datangkan kapal. Wah ini waktu nggak tahu dia, kalau dia tahu ini kapal lebih canggih lagi nih, walaupun ukurannya kecil ini. Jadi bukan gede-gedean badan ini, ya. Ini Okeanos Explorer kapal Noah. Ya, ini bukan gede-gedean badan, ukurannya sama Barunajaya, cuman dalamnya dong. Gitu. Jadi ukuran besar belum tentu, seperti saya kan besar. Yang kita cari adalah hydrothermal fan. Hydrothermal fan itu, sekali lagi saya bilang ya, memang kita mengatakan mencari hydrothermal fan. Tapi kan teman-teman geologi kita, ada Pak Ilham ini, apa sih yang dibawa oleh hydrothermal fan itu? Salah satunya emas. Kan begitu melihatnya. Kerjasama, ayo kita kerjasama gitu. Mana datanya, ini datanya. Kita sudah tidak lagi saatnya bertarung pada tataran data, pada tataran boleh atau tidak boleh. Sekarang bertarungnya pinter-pinteran. Oke, kita punya data yang sama. Menurut Anda apa, menurut saya apa. Gitu. Ini wilayah kita. Gitu. Ya, ini yang kita lakukan terakhir bulan Juni Agustus kemarin. Hasilnya bagus, banyak ikan juga banyak. Gitu. Mereka menggunakan ROV yang juga canggih. Barunajaya juga main di sana, walaupun nggak secanggih itu, tapi dia nggak bisa nangkap ikan. Kita yang tangkap ikannya. Saya nggak punya gambarnya, tapi contoh-contoh ikannya juga bagus. Nah, sama Jepang juga kita lakukan. Ini tahun 2002. Ini pakai Shinkai 6500-nya Jamstek. Kita carilah sana, keluarlah itu Calyptogena dan lain-lain yang sebetulnya dia mengindikasikan adanya bakteri yang memakan metan hydrate. Ya, menunjukkan pada waktu itu hasilnya adalah bahwa daerah kita juga banyak makan hydrate. Ya. Jadi kalau usaha, riset, mengikuti perkembangan, kita lakukanlah. Itu kira-kira ya 3 menit saya dedikasi, kemudian itu yang saya lemparkan. Nah kemudian yang lain seperti tadi saya katakan soal kebijakan tadi disinggung Pak Junain, soal uang dan lain-lain. Memang bukan uang itu bukan masalah, bukan sama sekali bukan masalah. Yang masalah itu kalau tidak punya uang. Dana riset kita ada, ya. Tapi sekali lagi saya cenderung mengatakan ada baiknya kita punya wilayah yang bagus untuk kebutuhan riset, untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ajaklah orang lain yang memang duitnya berlebihan untuk bekerja bersama-sama. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil-hasil riset kita ini dimanfaatkan di industri. Nah, kalau itu
memang PR kita semua. Saya dan teman-teman yang sekarang bekerja juga tidak mudah mencarikan muaranya dari hasil-hasil riset itu. Misalnya tadi kita udah bisa bikin nih pesawat kapal bersayap, bisa bagus untuk transportasi dalam jarak dekat gitu ya. Tapi apakah kemudian Departemen Perhubungan mau membuatnya dan menggunakannya, itu adalah PR bangsa Indonesia. Saya kira itu pengantar dari saya. Mari kita bakar semangat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bermanfaat bagi kita semua, bagi bangsa dan bagi juga komunitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan ya. Jadi Pak Ridwan tadi itu Deputi Kepala BPPT bidang teknologi pengembangan sumber daya alam. Just a simple summary. Okay, Tapi yang tadi itu mudah-mudahan jangan denger deh. Nanti RK yang ngasih tahu. Ya, tapi emang semoga emang ini menjadi informasi yang cukup ini ya, apa ya, dari sisi lain gitu. Kalau tadi dari RK dari sisi satunya, kalau sekarang dari orang yang langsung ditembak. Jadi minimal kita bisa dapat informasi lebih bahwa BPPT nggak cuma ngongkang-ngongkang kaki aja. Jadi mengenal apa itu lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Kalau bahasa Inggrisnya itu National Institute of Aeronautics and Space. Ya, kita banyak berkecimpung di bidang antariksa. Tadi Pak Ridwan Jamaluddin selaku deputi menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di laut kita. 2/3 kita memang wilayahnya itu laut. Garis pantainya itu sekitar 81.000 lebih mungkin ya. Jumlah pulaunya sekitar 17.504 atau 6. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Kalau nggak yakin, tanyakan model ya. Nah ini saya langsung saja tentang apa itu LAPAN. Tentang visi misi LAPAN saja. Jadi memang di situ ada pusat penginderaan jarak jauh, remote sensing division, teknologi informasi, telekomunikasi, navigasi. Nah kalau saya itu bekerja di pemantauan atmosfer dan iklim. I'm working in a Center for Application of Atmospheric Science and Climate. Kebetulan saya lulusan dari Kyoto Daigaku, Kyodai, 1999, mungkin 11 tahun yang lalu, with Tushi Takasuda Sensei, Chokoso Denpa Kenkyu Center, kok nggak salah namanya itu, Chokoso Denpa Kenkyu Center. Ya begitulah kurang lebih. Saya langsung saja, jadi apa yang saya lakukan sementara ini terkait dengan masalah fenomena yang ada di Indonesia, itu tadi sampaikan tentang masalah cuaca. Jadi ini LAPAN didirikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi kedirgantara di Indonesia. Ini ada di jalan di Jakarta, di daerah Rawamangun. Pembentukannya nggak usah aja, tugasnya seperti ini. Adalah lembaga pemerintah non departemen, jadi sama dengan BPPT, dengan BRKP ada 7 atau berapa ya, 9 departemen. Bukan ya, jadi ada LIPI, ada Bakos Kanal, lembaga pemerintah non departemen. Baik, visinya meningkatkan peran iptek kedirgantaraan menuju mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan. Ini struktur organisasinya saya skip aja karena ini memang nggak terlalu penting untuk disajikan. Saya langsung kepada, biasanya mengenal LAPAN itu dengan roketnya ya. Jadi LAPAN itu sudah, teknologi kita nggak terlalu inilah, nggak terlalu malu-maluin lah bahwa Tiga, dua, satu. Ini menjadi ikon LAPAN sementara ini. Kita sudah bisa meluncurkan RX 480. Kalau kita letakkan di daerah timur-timur, untuk daerah Sydney kelihatannya kelewat ya. Jadi Amerika ya lumayan, untuk Australia takut juga kan. Jadi ternyata saintis kita nggak terlalu ketinggalan jauh lah dengan bidang roket ini.
Nah, yang membanggakan apa? Justru otak itu dua alam putih Indonesia. Dua-duanya itu alumni dari Jerman dan dua-duanya yang mengendalikan tank roket ini. Jadi bukan cowok tapi wanita Indonesia yang kelahirannya tahun 68 kalau nggak salah. Apa nih Pak? Apa juga ya? Tertutup mana nih? Ini sudah. Saya terkait dengan masalah yang tadi ini. Sebelahnya. Yang mana? Ini ya? Sebelahnya Oke, yang kuning. Yang kuning ini ya. Saya ke materi presentasi aja karena ini memang terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi terkait dengan fenomena yang tadi di laut, kita sedikit merenung tentang Ibu Pertiwi kembali berduka. Jadi kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Ada apa dengan sistem dinamika atmosfer dan geosfer Indonesia? Ya, kita tahu bahwa bencana atmosfer ini semakin menunjukkan eksistensinya di hadapan kita. Tanpa diundang, dia datang. Tanpa pergi, dia permisi. Ada apa dengan spesifik ini ya? Tadi kan unik. 2/3-nya laut, dia dari 2 benua besar dan sebagainya. Ini tadi aturan sudah ada, tadi sampai Pak Eka itu tadi ya, telah terjadi kerusakan dan sebagainya, terdapat tanda-tanda. Nah ini Indonesia ternyata itu adalah merupakan satu dari 3 pusat pemantauan iklim dunia, di mana ini 2/3-nya itu laut, sementara daratan. Ini sangat spesifik ini. Akibat fenomena itu, ternyata tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, suka tidak suka, senang tidak senang, ternyata kita hidup di negeri yang rawan dengan 1001 bencana. Mau buktinya? Kita lihat. Ini ada berbagai macam bencana alam. Ada yang dikatakan pertama gempa bumi, earthquake, gunung meletus, volcano yang kemarin itu di Jogja, gelombang laut, tsunami, puting beliung, udara dingin, dan yang menjadi topik saya sebenarnya itu masalah banjir dan kering. Ini ada 3 yang pentingnya yang baru saja terjadi kemarin itu, tsunami Mentawai, Gunung Merapi di Jogja, yang Mbah Marjan itu, yang katanya 2 Mbah menyatu karena Mbah Marjan sama Mbah Suri bersatu. Terus ada lagi mengatakan katanya ya bedus gembel, bedusnya mati, gembelnya pada keluar. Nah ini mengapa hal itu bisa terjadi? Memang agak sulit dijelaskan, cuma sepertinya itu ada keterkaitan gunung meletus dengan api dengan curah hujan. Ternyata sangat itu awal karena bencana. Aceh 26 Desember 2004 terjadi pukul 8.15 waktu setempat. Tidak percaya? Survei membuktikan seperti ini. Ini hanya animasinya, kita lihat. Dampaknya besar. Saya skip saja. Kenapa bisa terjadi pada pukul 8.15? Ya, itu karena memang pada saat itu terjadi semacam gelombang kecut dari dasar bumi. Itu terpantau dengan menggunakan TEC, Total Electron Content. Jadi semacam ada penjalan gelombang begini. Dan ini tidak bisa dipantau dengan alat BMKG. Itu hanya bisa dipantau dengan alat resolusi tinggi yang ordernya menitang. Dan kita punya data ER di sini. Memang gelombang itu sangat sesuatu yang tidak nampak, tapi dampaknya sangat dahsyat. Ini ada ER, ekuator atmosfer ada di Kota Tabang. Kita lihat di sini ada 560 antena. Jadi Indonesia itu tanpa kita sadari sejak tahun 2001 kita sudah memasuki era teknologi tinggi. Jadi ini merupakan radar ketiga terbesar di dunia setelah Jikamaka Peru, yang ada di New Radar, Shigaraki, Jepang. Yang kedua ini ada di Bukit Tinggi. Saya cepat saja. Hasilnya seperti apa? Memang pada saat ini itu terjadi semacam lonjakan seperti gelombang kecut. Ini terjadi sekitar tanggal 24. Jadi inilah initial condition sebelum tsunami itu terjadi. Kalau kita bikin zoom,
seperti ini fenomena itu, dan kalau bikin zoom lagi maka terlihat tanggal 23, 26 itu terjadi gelombang yang sangat dahsyat. Artinya apa? Sebelum 15 menit sebelum terjadi tsunami, sekitar pukul ini, itu terjadi semacam anomali di kawasan daerah Kota Tabak. Kalau saja ini bisa terjadi menggunakan reaktor konten, ini sekitar pukul 8.15. Jadi ada korelasi dengan data lain bahwa fenomena ini terjadi sekitar pukul ini. Ini Otsuka tahun 2005. Apa yang dapat kita ambil? Pertama adalah gempa bumi menimbulkan tsunami dan Merapi. Terhadap curah hujan bagaimana? Memang tidak kaitan ini yang curah hujan kemarin gempa bumi. Ini bagaimana bagus. Ini sangat dahsyat. Lihat abunya sangat ini. Memang sangat-sangat ini. Gak bisa kita bayangkan ya kita pada saat itu ada di situ. Nah, terkait dengan itu saya sampaikan tadi, apa yang menarik ketika berbicara tentang iklim saat ini? Kondisi ekstrim seperti apa? Apakah berulang kembali? Adakah pengaruh iklim global? Jadi gini, bahwa tahun ini sebenarnya Indonesia itu hanya 2 musim, musim basah dan musim kemarau. Tapi tahun ini hampir tidak ada musim kemarau. Jadi sepanjang hari itu hujan, hanya 1 musim saja. Mengapa ini bisa terjadi? Kalau itu terjadi sampai kapan kira-kira? Terus tahun-tahun berikutnya akan seperti apa? Nah, ini kondisi seperti ini. Inilah kita memang hidup ditakdirkan di negara yang penuh bencana. Kalau kata Jepang gini, enak ya Indonesia, udaranya sepoi-sepoi, sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya betul, cuma saya injak ini dari daerah patahan gempa saya bilang. Enak di atas tapi di bawahnya nggak enak. Jadi ini kita lihat fenomena ada nanti musim panas berkepanjangan, musim berkepanjangan. Ini adalah fenomena yang monsun. Ini adalah beberapa fenomena. Jadi ada 2 kekuatan utama, yang El Nino ini, bukan. Ini yang diplomat sebagai mininya, yang ini yang monsun, dan ada beberapa fenomena lokal. Ternyata kesimpulan saya, Indonesia akan mengalami musim ekstrim kering panjang bila mana 2 fenomena alam, El Nino dan diplomat positif bergabung menjadi satu. Contohnya tahun 97, Jakarta kelelep tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2007, karena pada saat itu MJO dan seruak dingin bersatu menjadi satu. Tahun ini pun itu menyatu karena diplomat La Nina dan diplomat negatif bergabung menjadi satu. Jadi kesimpulan saya, kalau tahun ini kering, basah sampai bulan Maret, estimasi saya 2011 kembali ke normal, dan siap-siap Oktober 2012 Indonesia akan mengalami kering panjang. Tidak percaya, mari kita buktikan. Ini beberapa data, langsung aja. Jadi ada beberapa animasi saya buat. Terus ini kesimpulan gini, apakah benar tahun 2012 ini data CO2, emisi CO2 2012 sekitar bulan Oktober Indonesia akan mengalami puncaknya. Data siklus matahari ke-24 pun seperti ini, sehingga kita siap-siap setelah basah berkepanjangan, normal sebentar, dan nanti 2012 Oktober Indonesia akan mengalami kering yang berkepanjangan. Itu karena apa? Karena kita letak pada 2 silang antara Asia, lautan Pasifik dan laut Hindia, dan akibat distribusi daratan lautan yang tidak seragam. Saya kira itu saja intinya, bahwa sekali lagi tergantung masalah cuaca dan iklim ekstrim, ada 2 kekuatan utama yang akan mengendalikan Indonesia, dan itu sedang kita kaji, kita buatkan modelnya. Kemudian nanti kita terapkan seperti apa. Yang jelas, Jepang Military Agency saat ini itu belum bisa menerapkan modelnya. Canggih memang di Jepang, memang bagus, working well di Jepang, tetapi begitu diterapkan di ekuator Indonesia, model tersebut gagal. Karena suka tidak suka, Indonesia terletak pada daerah near ekuator, 6 derajat utara, 11 derajat selatan, itu mempunyai gaya Coriolis yang sangat-sangat kecil. Indonesia memang bebas dari tsunami, tapi buntut dari cyclone itu berdampak besar pada kawasan kita. Jadi ini saja saya kira.
sangat panjang, ada 68 slide nggak saya bingung untuk ininya, tapi intinya gitu saja bahwa kami dari LAPAN itu memang sangat interest untuk mengkaji masalah fenomena iklim dan cuaca ekstrim dengan cara bagaimana ada data-data iklim panjang global, kemudian data itu kita terapkan. Artinya gini, model tersebut tidak bisa bekerja baik dengan kita. Oleh karena itu, dengan menggunakan data-data yang Pak Fadika sebagai data harimau, yang in situ itu diharapkan bisa mengungkap fenomena terjadi di Indonesia. Terima kasih. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat Pak Edi tadi dari LAPAN ya. Jadi langsung mungkin setelah ini kita akan mulai dengan diskusi karena waktunya udah nggak banyak. Tapi sedikit tadi mungkin saya coba kasih summary sedikit ya. Tadi dari awal sampai akhir kita membahas topik tentang kelautan atau maritim, itu banyak sekali cakupannya. Jadi saya coba sebutkan satu persatu. Dari tadi pertama kali kita membahas tentang sumber daya kelautan, jadi perikanan dan segala isinya dan hubungannya ke ekonomi misalnya. Terus habis itu tentang hukum kelautan, misalnya tentang monitoring di pulau-pulau terluar, sengketa pulau dan sebagainya. Terus habis itu hubungannya ke lingkungan, tadi kan misalnya karbon dan pemanasan global. Lalu ada juga ke coastal dynamics, ini ya pantai. Terus dibahas juga panjang lebar tentang teknologinya di kelautan yang diusahakan oleh BPPT, seperti tadi fleet kapal-kapal kita. Terus kemudian juga apa tadi ya, kayak unmanned surveying vehicle, ya seperti itu dan sebagainya. Terus tadi yang paling terakhir kita juga dibawa untuk menjelajahi lebih jauh dunia cuaca iklim Indonesia dan hubungannya ke mitigasi bencana. Itu pun masih dalam konteks kelautan. Maka sekarang saya buka forum untuk diskusi. Mari kita coba hangatkan suasana yang sudah hangat ini dengan semua pertanyaan yang kira-kira rekan-rekan punya dalam sekarang nih lagi mikir apa gitu. Langsung dikeluarin aja. Saya buka dua dulu nih kayaknya. Oh, langsung deh boleh. Ah, nama dulu ya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Surya dari Graduate School of Innovation Management atau Institute of Technology. Terima kasih buat dari BPPT yang telah memberikan paparan yang luar biasa. Saya terkesan dengan pemaparan dari Pak Edi Hermawan. Satu kalimat yang saya ucapkan ketika setelah melihat paparan Pak Edi, ucapannya Bushro Mukodas ketika terpilih sebagai ketua KPK, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita siap-siap 2012 akan memasuki musim yang panjang. Jadi ya setelah keluar ini mudah-mudahan kita sekarang semakin lebih banyak jadi ingat Allah dan banyak-banyak istighfar. Yang saya ingin sampaikan di sini, Pak, mungkin sedikit opini saja. Dari paparan Pak Ridwan tadi kan, alhamdulillah saya terus terang bangga juga melihat BPPT sudah mencapai level teknologi yang terus terang saya sebagai terakhir saya ke gedung BPPT tahun 99, Pak, ketika saya masih S1, itu pun karena keperpustakaannya. Setelah itu saya nggak tahu lagi informasi-informasi dari BPPT. Nah, mungkin kenapa? Apakah ada sebuah ini ya, misalnya kita bisa menyampaikan ke publikasi mengenai teknologi ini lebih luas, karena toh kita butuh recognition dari nasional ataupun dari mahasiswa saja, seolah-olah kita belum ada recognition atau karena kita nggak tahu gitu. Dan untuk internasional, apakah recognition itu memang menjadi sebuah target yang ingin dikejar oleh BPPT? Jika ya, bagaimana kira-kira kita bisa bersama-sama? Karena kita sekarang sudah kehilangan figur teknologi, Pak. Dulu zaman ada Pak Habibie, Masya Allah saya nggak terpilih lagi ya Pak ya. Kita cukup bangga lah. Sekarang kita bangganya dengan moneter, ekonomi, dan pemerintah lebih concern kepada masalah moneter, ekonomi, teknologi seolah terpinggirkan. Hanya menjadi jargon saja. Kira-kira gimana role daripada BPPT ini untuk bisa mengembalikan recognition teknologi tadi, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia sedikit bangga lah dengan
bangsa kita sendiri. Yang kedua, tadi dari masalah recognition. Yang kedua adalah mengenai poin dari Pak Ridwan juga. Saya ada yang terkesan tadi istilah bahwa mari kita sama-sama berpikir untuk menjadikan teknologi ini bermanfaat bagi masyarakat. Kalau saya lihat, ini opini saya pribadi ya Pak ya, saya sih pengennya nih ya, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, itu orang BPPT Pak pastinya. Setuju Pak ya? Setuju. Kita ganti. Ya. Ini on the record atau on the record? Online. Oh, waduh. Online. Ya, jadi kalau kita sekarang kondisi ya innalillahi lagi ya Pak ya, kita semua barang semua impor dari Cina. Sorry to blame Minister of Mendagri gitu ya. Kemudian semua industri seolah-olah kita ya hanya wacana-wacana saja gitu. Ini sudah jadi kita sanggup, tapi kita nggak bisa produksi. Kita mau produksi sudah kalah harganya gitu. Kalau saya lihat ini mau BPPT seolah berdiri sendiri, gitu. Seolah menjadi sendirian. Ya bahasa istilahnya kamu punya teknologi oleh pemerintah, ya sudah kamu kerjain sendiri aja gitu. Dipercepat Mas. Dipercepat pertanyaannya. Oke. Mumpung. Ya, nah sekarang kira-kira gimana Pak, maksudnya supaya bisa BPPT dengan Mendak, dengan Menperin, dengan apa ini bisa bersinergi lah gitu, supaya kita punya teknologi bisa terpakai gitu. Jadi tidak serta-merta hanya menjadi hanya milik BPPT dan tidak diketahui dan masyarakat yang bisa ini. Dan yang terakhir, kira-kira apa yang bisa kami bantu gitu Pak? Kira-kira kami sebagai mahasiswa apa ya kira-kira ya? Apakah dibutuhkan kami buat petisi ke Bapak Ibu Mendak atau apa kira-kira gitu? Apa yang bisa kami bantu gitu Pak kira-kira? Mungkin itu bisa kita sama-sama diskusikan sebagai mahasiswa supaya kita tidak hanya maaf ngomong mungkin hanya terkesan tadi mengkritik, sama sekali tidak mengkritik lah, cuma apa kira-kira yang bisa kita perbuat gitu? Mungkin kita bisa share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak, itu ada satu lagi sebenarnya. Di sini di termin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suka panas juga. Ya, nama saya Nopriyadi, saya mahasiswa di sini. Kalau di Jogja, saya dosen Pak. Pada malam ini memang suasananya saya dibakar ini. Ya. Jadi bicara tiga ini memang hebat-hebat. Mas RK, kemudian Pak Ridwan, kemudian juga Pak Edi Hermawan ya. Ini membakar kita. Kita beri aplaus dulu dong untuk teman-teman yang di depan. Nah, tapi saya, ini ada sayang ini. Tadi Mas RK sebenarnya menyampaikan mungkin seperti mengkritik. Seperti mengkritik, mungkin merasa ada sesuatu yang nggak benar ketika di Indonesia. Saya pun juga seperti itu. Tapi kemudian ternyata misi itu tidak sampai ke Pak Ridwan. Pak Ridwan merasa dikritik. Kita itu mengkritik laut dan kebijakan yang di laut. Sementara BPPT itu adalah bagian kecil. Kemudian Pak Ridwan menyampaikan tidak ada problem, teknologi kita oke, semua oke, tsunami kita punya gitu ya. Ternyata berapa ribu yang mati karena tsunami ya. Nah, jadi ini juga bukan kritik Pak. Kalau kita misalnya tidak melihat problem, maka pada saat itulah kita nggak bakalan mau maju, nggak mau berpikir. Itu jadi kalau kita nggak punya problem, kita nggak bakalan mau untuk berpikir. Kita yang ada di sini melihat Indonesia itu problem, termasuk masalah laut. Saya tidak menyalahkan BPPT, saya menyalahkan mungkin di atasnya BPPT. Jadi kalau saya kemarin sempat ini siapa Mas? Di atasnya BPPT siapa? Nanti Pak, dijawab sama Ridwan ya. Coba misalnya laut kita punya berapa kapal selam? Berapa Pak Ridwan? Palembang banyak ya. Dua kan? Satu rusak, satu nggak jalan. Itu kenyataan. Jadi kalau misalkan di bawah sana orang menggali tanah kita, kemudian percobaan hukum kita nggak tahu tuh gitu. Nah, misinya apa sebenarnya? Misinya begini. Laut kita sangat strategis. Kita menentukan hitam putihnya iklim yang ada di dunia. Dengan laut yang kita punya. Kemudian sejarah kita besar. Tapi masalahnya kita nggak megang laut kita. Itu masalah kita, bukan masalah BPPT, masalah kita semua. Gitu. Kita nggak bisa megang. Kalau BPPT mengerjakan sekarang mapping peta untuk minyak, saya bertanya minyaknya untuk siapa gitu. 90% minyak migas kita Amerika gitu. Nah saya ingin bertanya, mungkin ini bisa kita lakukan. Ini bertanya,
kira-kira punya problem nggak BPT itu? Misalkan pemerintah itu serius apa enggak ngurusin laut kita? Dananya sudah cukup apa belum? Kebijakannya, teknologinya tadi dipakai apa enggak? Karena di kampus itu juga banyak teknologi yang kalau ditunjukin hebat-hebat, tapi itu kepakai apa enggak? Nah kalau misalnya ada problem di sana, terus apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Saya kira mungkin itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua pertanyaan dulu ya. Mungkin langsung kita coba berikan ke siapa yang Pak Edi dulu, saya mau mikir dulu. dulu ya. Oke, Pak. Ya, ini sebenarnya itu saran. Saya sebenarnya itu lapangan itu nggak terkenal loh, Mbak. Bapak-bapaknya, terus Mama Loren sebenarnya. Mama Lorennya nggak ada. Ya udah, hanya Papa Loren dibilang. Kalau Mama Loren itu kan bicara tanpa data ya. Kalau kami itu bicara dengan data. Ada data record panjang, data El Nino, data dari Pumut, itu kita bikin plot gitu. Kita coba karakteristiknya seperti apa sih datanya. Kemudian kita lihat, oh ternyata dia menunjukkan gejala ekstrimnya itu setiap 5 tahunan misalnya. Kalau dari Pumut itu ternyata 3 tahunan. Kalau itu terjadi bersamaan, sekitar 15 tahunan. Tarik kotak kita ke belakang. Oh iya 97, 82, 67. Berarti kalau dari saya kita kasih animasi kan ya. Kalau ini beroscilasi sempurna, tidak diganggu. 2012. Kayaknya gitu. Benarkah? Lihat data lain CO2. Oh iya. Lihat data siklus matahari. Oh iya. Oh ternyata gitu ya Indonesia. Benar atau tidak? Walau alam, tinggal 2 tahun kok, nggak lama. Nggak lama kan ya? Nah itu dasar kami itu gitu. Jadi kita kutak-atik ada data panjang, tapi benar atau enggak gitu loh. Kita lihat data institut kita seperti apa gitu. Ada harimau nanti bicara. Harimau itu singkat dari Hydro Middle Array for Asia Monsoon. Panjang nggak mungkin, Pak Fadil lebih hafal dari saya. Jadi gitulah tugas kami melihat bagaimana kan lautnya itu 2/3 laut. Indonesia itu pada suatu fenomena gimana ya? Sedikit saja penurunan suhu di SST di Pasifik itu dampaknya besar di Indonesia. Naik saja SST yang dari Lautan Hindia dampaknya besar di Indonesia. Jadi kita itu riskan gitu loh. Sedikit aja perubahan. Ya itu saja komentar dari saya. Terima kasih sarannya Mas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Pak Ridwan atau Pak Jumain ya, menjawab pertanyaan untuk BPPT Pak ya. Ada 3 tadi dari Mas Surya, 1 dari Pak Nopri, semuanya nanya ke BPPT. Terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya tiap hari kita dengar Pak. Jadi kalau kita seminar tentang apalagi namanya ekonomi ini pasti kita dengar peran BPPT untuk ekon teknologi pembangunan bangsa. Memang itu sebenarnya didirikannya BPPT pada saat itu supaya melakukan suatu transformasi teknologi dan industri untuk menjadi negara maju. Nah itu dulu waktu cetak seperti itu, sehingga pada saat itu kita kembangkan berbagai industri strategis yang kira-kira cocok untuk bangsa Indonesia ke depan sebagai penggerak utama daripada nanti industri-industri yang lainnya. Oleh karena itu dulu ada industri penerbangan. Kenapa kita ini? Karena negara kita kan terdiri dari kepulauan. Itu sistem transportasinya memerlukan itu. Kemudian industri kelautan, kemudian industri telekomunikasi, elektronika dan telekomunikasi. Kemudian industri energi, karena itu sangat penting. Nah, ini sebenarnya skenario ini sudah pernah ada yang ini. Sayangnya bahwa pada saat krisis ekonomi ini semuanya itu dihabisin, Pak. Tapi sebenarnya yang menghabiskan ini adalah negara-negara di luar Indonesia, karena takut kalau Indonesia itu maju. Dan inilah saya kira peran kita ke depan, bagaimana mendorong kembali tumbuhnya industri-industri nasional yang barangkali memang sangat diperlukan ke depan. Memang skenario yang sekarang kita kembangkan itu tetap seperti itu, bahwa Presiden sekarang menyatakan bahwa untuk membangun kembali bangsa ini perlu pengembangan teknologi secara besar-besaran. Nah itu sudah ada di dalam GBHN, apa sih namanya, bukan GBHN sekarang, RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Dan peran ini saya kira adalah suatu peran yang besar, sehingga dibentuklah suatu komite inovasi nasional.
Kenapa Komite Inovasi Nasional? Karena sistem inovasi kita itu tidak berjalan. Yang tadi disebut bahwa Kementerian Perdagangan jalan sendiri, kemudian Kementerian Perindustrian jalan sendiri, semuanya jalan sendiri. Nah, kita melakukan ini supaya ada sinergi, dibentuklah suatu komite sistem untuk menjalankan sistem inovasi nasional. Sistem ini terdiri dari subsistem, ada subsistem politiknya. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu misalnya yang nanti apalagi jembatan Surabaya, jembatan Selat Sunda, itu kan satu sebenarnya potensi bangsa Indonesia untuk bisa mengembangkan berbagai macam teknologi untuk mengembangkan pembangunan ekonomi. Kalau itu kita kuasai, sebenarnya itu adalah suatu potensi yang besar. Berarti di sini harus perlu sinergi karena semua aspek ada di situ. Dari aspek geologinya, sumber daya alam, kemudian aspek pekerjaan umum, kemudian aspek perdagangan, kemudian aspek teknologinya. Ini harus ada sesuatu sinergi. Dan oleh karena itu kita akan bentuk suatu sistem. Nah, sistem ini saya kira sekarang sudah mulai kita menjalankan. Misalnya kita mengembangkan salah satunya misalnya industri pertahanan. Itu sudah ada kebijakan industri pertahanan nasional di mana di dalamnya semua yang terkait itu harus bekerja bersama-sama untuk membangun itu. Usernya misalnya Hankam, sepanjang diproduksi dalam negeri tidak boleh beli dari luar. Itu sudah ada kebijakan begitu. Nah, siapa yang akan memproduksinya itu ada misalnya PT Pindad, misalnya dulu ada Panzer, dipaksa oleh Wakil Presiden pada saat itu untuk membuat Panzer. Teknologinya dari mana? Ada yang dari BPT, kemudian ada yang dari industri yang lain, Pindad, kemudian yang tidak ada kita bisa kembangkan, yang tidak bisa dikembangkan kita beli dari luar negeri. Nah, pola inilah yang sebenarnya yang akan kita kembangkan ke depan, seperti itu. Dan itu perlu kebijakan dan pimpinan yang saya kira yang sangat kuat. Jadi sebenarnya kita bukan mau ini apalagi namanya menyombongkan diri. Sebenarnya kita bisa menjalankan sesuatu yang memang kita inginkan di bangsa Indonesia. Yang penting bersatu, kemudian kepemimpinan yang kuat untuk menjalankan semua kebijakan-kebijakan yang ada. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ya, makasih banyak Pak Jumayan. Jadi tadi ada 3 pertanyaan sebenarnya dari Mas Surya. BPPT, apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan kembali kebanggaan teknologi? Ya. Terus yang kedua, bagaimana BPPT kolaborasi dengan Depak, Deprin, dan sebagainya? Terus apa yang bisa kami bantu? Dari Pak Nopri tadi, problem yang dirasakan BPPT apa? Mungkin tadi jawaban dari Pak Jumayan menjawab beberapa pertanyaan tadi bahwa itu semua sedang berjalan Pak ya, bahwa proses BPPT untuk berkolaborasi dengan Deprin, dengan Depak, itu semua sudah ada sistemnya dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menumbuhkan kebanggaan teknologi, terus kemudian ya memecahkan problem-problem yang ada, problem teknologi nasional. Ada view lain mungkin dari Pak Ridwan atau dari siapa, Pak Sani, Pak Ridwan? Sedikit aja. Enak juga jadi saya bagian ngomongnya yang bagian jawab Pak Jumayan. Tapi mungkin gini Mas, tadi Pak Jumayan memberikan gambaran besar kondisi umumnya. Saya hanya memberi contoh saja. Tadi Pak Mas Nopri menanyakan dalam masalah kelautan. Seperti yang dijelaskan Pak Jumayan, sebetulnya kita belum menjadi raja di laut kita sendiri. Itu aja masalahnya. Nah, untuk itu dengan kondisi bangsa yang seperti sekarang, kita juga harus mengambil sebagai BPT ya, sebagai tukang insinyur ini, kita harus mengambil segmen-segmen strategis yang dampaknya besar ya. Jadi kalau mau semuanya dikerjakan dalam waktu yang bersamaan juga berat. Makanya tadi saya contohkan, kalau kita bicara minyak, di Indonesia itu belum ada kapal seismik yang bisa mencari minyak sendiri itu. Jadi orang yang ribut-ribut masalah cost recovery dan lain-lain itu termasuk biaya mendatangkan kapal, survei dan lain-lain, nggak dapat minyak aja dia harus kembali segala macam ya. Yang kita usahakan adalah membangun kemampuan nasional. Jadi kita mencari segmen-segmen strategis yang berdampak besar. Nah, yang lain tadi kalau saya cerita mengenai kerjasama internasional, memang harus diakui secara teknologi kita belum secanggih Jepang, belum secanggih Amerika. Tapi disitulah pinter-pinternya kita bermain. Baru tadi siang saya bicara mengenai GQ. Sekarang kalau teman-teman tahu ya, saya kira sebagian sudah tahu juga, ancaman yang paling dikhawatirkan
dari bencana alam adalah gempa besar di barat Sumatera. Itu sangat ditakuti, katanya gempanya akan 8,8, tsunami-nya bisa sekian puluh meter dan lain-lain. Nah itu kita berusaha mencari tahu kondisi di bawahnya dengan mengkarakterisasi, katakanlah ngebor seperti yang dilakukan CQ itu. CQ itu ternyata biaya operasionalnya sehari itu $84.000 sehari. Untuk ngebor yang kita butuhkan itu kira-kira butuh 2 bulan. Jadi kan berarti kira-kira 200 miliar kali ya. Kan banyak ya. Nah itu kalau kita lakukan sendiri terlalu berat lah buat APBN kita. Yang akan kami lakukan adalah jangan bilang sama sensei-nya. Kita akan ajak mereka masuk ini untuk riset. Tapi datanya kita punya juga gitu. Nah hal-hal strategis begitu caranya kurang lebih begitulah gitu ya. Nah kemudian yang satu ingin saya tambahkan apa peran mahasiswa. Mungkin begini. Ini kalau boleh bicara politik sedikit. Terlalu berat bebannya kalau Anda berharap akan bergulir sebuah dampak politik yang dilakukan secara sporadis. Yang penting sekarang adalah kita harus mengembalikan yang tadi semangatnya Mas Suryo itu, bahwa setelah sekian Surya, Mbak Surya, Mbak Surya, setelah proses 98 terjadi gejolak politik itu, kita mundur 55 tahun. Kita mundur ke pemilu 1955. Banyak partai politik, orang bikin partai itu seperti bikin warung, bikin perusahaan dan lain-lain. Nah, harapan saya kepada teman-teman adalah banyak-banyaklah belajar dan bergaul di dunia internasional. Karena tren global itu sangat menyiksa kita sekarang kalau kita nggak pintar-pintar bermain di dalamnya. Yang kedua, setiap ada kesempatan kita harus menjaga supaya bangsa ini jangan berdarah-darah. Proses ini mau nggak mau sudah harus kita lakukan ya. Mau tidak mau reformasi sudah bergulir, semua sudah terjadi, kita tidak bisa mundur lagi, tapi kita harus mempertahankan bahwa proses ini jangan berdarah-darah gitu ya. Bahwa orang lebih bicara politik itu gampang, itu gratis ngomong politik itu. Kita semua bisa. Yang penting adalah menjaga semangat kebangsaan itu harus dibalut juga dengan semangat-semangat membangun kesejahteraan. Itu aja enggak. Karena sekarang kalau kita bicara kesejahteraan sangat sedikit orang yang bicara itu. Nah, harapan saya terutama kepada teman-teman yang masih berkesempatan belajar ini, belajarlah baik-baik dan sambil menjaga semangat itu. Gitu. Kalau terlalu jauh kita dari situ, saya hanya khawatir nanti bangsa Indonesia akan banyak orangnya bagus-bagus, tapi akan menjadi negara yang ditinggalkan oleh anak bangsanya. Ya. Saya khawatir kita akan menjadi Irlandia. Irlandia itu jago-jago orangnya di mana-mana, tapi negara sini tidak maju. Ya. India sudah mulai kelihatan bagus, orang-orangnya balik dan bekerja membangun industrinya. Kira-kira seperti itulah prosesnya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ridwan. Sedikit dari saya nanya tadi Pak Ridwan nyebut tentang prioritas. Pentingnya kita punya prioritas mau ngembangin yang mana. Karena kalau ngerjain semuanya nggak mungkin ya. Kalau dalam bidang kelautan sendiri dari BPPT apa prioritasnya? Sedikit aja mungkin. Iya. Sekali lagi saya percaya uang yang paling banyak itu jika kita membangun hal-hal yang fisik sifatnya ya. Seperti tadi membangun infrastruktur kelautan ya. Sekarang ini orang sih senang aja kita mau bikin jembatan Selat Sunda. Tentunya mereka semua berharap dapat proyek besar nih gitu. Nah, sekarang tinggal kita seberapa besar kita bisa mengambil porsi itu. Ya, seberapa besar kita bisa mengambil. Oke lah kita membangunnya sendiri belum bisa, tapi dari 100% kue itu kan harus kita kejar gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya kerekayasaan, teknologi, saya kira BPPT fokusnya akan di situ. Saya kira di situ. Ya, terima kasih. Mau menambahkan dari perspektif BPPT atau komentar ya? Boleh Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi, tapi bukan Lutfi Dubes. Tapi saya kenal beliau sejak beliau belum jadi Dubes. Saya Lutfi Adib, saya peneliti dan ngajar juga di Gakushima University. Tidak terkenal universitasnya. Bagi saya ini sangat menarik dan merupakan bermanfaat gitu ya. Karena saya bukan di bidang saya. Jadi saya ya, ternyata disiplin yang bapak sekalian sampaikan kepada saya, karena saya disiplin saya hukum. Nah, ini suatu yang sangat menarik dan bermanfaat lah bagi saya. Nah, menurut saya memang mestinya ya dari awal itu Indonesia itu memang harus sudah merancang dirinya ya,
menjadi negara kelautan. Tapi kan kenyataannya tidak. Tapi menurut saya tidak ada kata terlambat juga bahwa masalah maritim ini, masalah kelautan ini, katakanlah ya kita negara darat kan memang sekarang faktanya. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa ke depan kita meneguhkan komitmen kita untuk memberikan prioritas di dalam dunia kelautan ini. Dan ini kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan dengan katakanlah kepada kepemimpinan yang masa yang akan datang. Kita membuat semacam komitmen atau mungkin bahasa yang biasa keren dipakai kontrak gitu. Jadi kita bikin semacam kontrak atau bikin semacam kontrak lah ya, kontrak politik atau bahwa kita itu harus melihat keadaan yang semacam ini, realitas semacam ini. Kita harus memberikan prioritas kepada masalah kelautan kita harus, karena itulah masa depan kita. Kalau istilah Pak Ridwan tadi, itu masa depan kita itu di laut, dan saya kira itu bisa dilakukan. Dan kita sebagai mahasiswa, saya tahu sedikit bisa mensosialisasikan hal itu. Dan ada hal-hal yang penting menurut saya, seperti yang dibilang Pak Jumain tadi ya, agar kita bersinergi. Kita ini lemahnya bangsa kita ini karena kita itu bukan berkomposisi kita, tapi kita ini berkompetisi untuk saling menjatuhkan. Nah ini kelemahan bangsa kita. Kalau kita berkomposisi, saya kira kita akan menjadi bangsa yang besar. Pak Ridwan tadi juga menjelaskan kepada kita bagaimana supaya kita punya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme. Itu penting bagi kita yang sedang berada di Jepang. Bagaimana kita ya kita ikut juga sensei, tapi jangan semuanya kita kasih ke sensei. Mentang-mentang hanya untuk cari gelar kita kasihkan semua, itu kan keliru. Saya kira kita dengan kebersamaan, semangat nasionalisme kita pupuk. Insya Allah saya yakin bahwa masa depan kelautan kita akan. Nah kalau soal hukumnya ya, saya kebetulan ada kawan saya yang memang di law firm, saya punya law firm di Jakarta yang memang terlibat dalam pertemuan di IMO ya, Winda itu dari segi undang-undang mereka juga sudah cerita tidak punyanya kita Coast Guard ya, di lautan, padahal kita itu sangat strategis sehingga selat kita itu menjadi sarana untuk menjual narkoba, illegal imigran, kemudian sampah segala macam itu memang harus kita pikirkan. Tetapi penjualan sampah maksud saya. Tetapi dari semua itu, saya kira kita harus berkomposisi, bersinergi, bukan untuk saling menjatuhkan. Gitu. Dan semangat nasionalisme harus kita pupuk. Kita harus berprasangka baik, kita harus membangun membangun Indonesia ke depan secara bersama-sama. Tanpa itu, nggak ada yang bisa menjelaskan dan nggak ada yang bisa menyelesaikan persoalan Indonesia. Ilmu apapun nggak ada yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia. Makasih. Ya, terima kasih Pak Dokti. Mungkin kita tutup aja untuk topik 2 pertanyaan tadi yang kebetulan hampir mirip. Terus kita buka timing berikutnya mungkin 1. Wala. Enggak, sebenarnya Pak ini udah duluan sih. Bentar ya. Pak siapa? Pak Ilham. Pak Ilham ya. Terima kasih. Terus terang Pak, saya barangkali yang paling jauh. Kalau saya dari Ciba jauh, ada 1,5 jam. Tapi ketika lihat undangan dari Indonesia, undangan dari teman-teman PPI kantor ini menarik. Jadi alhamdulillah saya sempatkan datang. Pemaparan yang cukup komprehensif. Tapi saya tidak melihat sebenarnya yang jadi objek di sini adalah masyarakat, Pak. Dari ABG yang Pak Jumain tadi bilang tadi, ini adalah orang-orang pelaku, but user is masyarakat gitu. Nah, sampai di mana sebenarnya para peneliti-peneliti ini bisa memberikan kepada masyarakat gitu. Nah, gitu. Jadi contoh kecil saja, BPT ini kerjasama dengan universitas itu sampai di mana gitu, Pak? Ini penting sekali. Misalnya penelitian cuaca. Kalau di Jepang ini, kalau kita mau buat kegiatan kita sangat believe that it's gonna happen gitu kan. Nah di Indonesia saya nggak tahu, kadang orang tiba-tiba menerima aja ini hujan, ini kering apa dan sebagainya. Nah sampai di mana nih penelitian ini bisa sampai ke masyarakat, terdistribusi ke masyarakat. Katakanlah waktu Merapi meletus, sampai di mana nih radius 5 kilo, 10 kilo di mana gitu kan. Bagaimana teknologi yang kita teliti ini bisa sampai ke masyarakat. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena yang jadi objek adalah masyarakat. Contoh kecil aja core map ini. Saya barusan baca bahwa karang-karang yang itu habis diledakkan dengan bom-bom gitu. Padahal ada core map yang memberikan
kepada masyarakat, karena masyarakat miskin, jadi mereka ya tinggal dengan melakukan hal-hal seperti ini. Tapi kalau ada penelitian, masyarakat bisa insya Allah tidak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, tolong mungkin Pak Jumain tadi lebih jauh ke benua maritim. Saya ingat sekali di Makassar dulu sudah pernah dideklarasikan waktu zaman itu. Setelah itu nggak ada kelanjutan lagi, Pak. Orang nggak bicara lagi tentang maritim. Padahal betul sekali Pak Lutfi tadi bilang, dari awal sebenarnya kita sudah mendeklarasi harusnya kita adalah negara maritim. Kayak Jepang ini contoh begitu. Berarti ini dua, barangkali mohon dieksplorasi sedikit lebih jauh. Kenapa? Karena ini sharing gitu ya, dibakar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ilham. Jadi tadi dua ya, satu bagaimana mengkomunikasikan hasil riset ke masyarakat biar bermanfaat gitu kan. Terus yang kedua benua maritim. Tadi kayaknya bos saya angkat tangan, jadi kayaknya mau nambahin ya. Boleh dikit Pak ya, tidak lama ya. Nama saya Rudo dari Sofia University. Kebetulan saya meneliti tentang masyarakat suku orang laut dan masyarakat Bajau dan ya, tapi kita tahu hampir tidak ada orang Indonesia meneliti tentang orang laut dan Bajau, dan saya tidak menemukan ahlinya. Kalau di Sulawesi ada Mr. Host, itu orang Jerman, dan di Selayar juga ada orang Jerman dan Jepang. Jadi hampir tidak ada orang Indonesia saya kira yang dianggap cukup layak punya kemampuan atau punya keahlian di bidang orang laut dan orang Bajau. Berhubungan tadi dengan pertanyaan nomor 1. Jadi 4 tahun yang lalu waktu saya ke Batam, orang laut mengeluh, setiap kali tahun baru Cina mereka biasa bawa ikan Napoleon. Ikan Napoleon itu yang termasuk ikan hidup ya, jual harus dalam hidup. Itu mereka bawa dengan kapal laut sekitar butuh waktu 2 jam, 3 jam. Itu 90% bisa mati semua. Jadi mereka berpikir ada nggak teknologi yang baik untuk mereka gitu. Karena mereka bawa pakai kapal kayu, nggak mungkin pakai jet foil gitu. Kalau Batam punya jet foil itu mereka tidak bisa ikan itu tidak bisa dibawa pakai itu saya kira. Itu, dan waktu itu sekali berangkat itu 100 juta katanya modalnya, dan itu masuk akal karena 100 ikan itu aja udah cukup besar, karena harga satu ikan bisa sampai 200-300 ribu ya per ekornya. Dan waktu saya di Tomia di Bajau itu saya ikut tinggal beberapa lama dengan mereka. Saya nangkap ikan bareng, jadi waktu itu mereka nangkap tuna ya. Itu satu harinya bisa menangkap 1 ikan. Karena apa? Karena mereka tidak punya alat pendingin. Jadi ikan tuna itu setiap kali melewati 4 jam, harga akan jatuh jadi 90%. Jadi harga per kilo waktu itu sekitar Rp10.000. Jadi kalau seandainya lebih dari 4 jam, harga ikan akan turun jadi 1 kilo 5.000, lebih dari 6 jam jadi 1.000 per kilo. Jadi nggak ada apa-apanya. Itu nggak saya berpikir juga, tidak ada yang memberikan teknologi yang baik untuk mereka. Jadi nangkap itu seperti di Jepang dikasih listrik gitu, mempercepat. Itu kita kebetulan saya bareng itu bertarung sekitar 2,5 jam untuk 60 kilo tuna gitu. Jadi itu terakhir waktu itu tuna itu kalah setelah di benangnya itu dikasih minyak oil ya, oil dari minyak solar ya. Kasih balutan minyak solar, terus di kain dikasih minyak solar, terus diturunkan. Jadi kan kena wajah ikan tuna itu jadi mabuk ya katanya. Tapi itu butuh waktu 2,5 jam untuk itu, untuk mengalahkan tuna yang 60 kilo. Jadi saya tidak tahu sekarang, mungkin 2-3 tahun yang lalu saya di sana, dan apakah ada teknologi yang mudah atau yang sederhana. Dan itu ditarik pakai tangan ya. Mereka mancing juga pakai layang-layang. Apakah tidak ada teknologi atau BPPT tidak berusaha untuk menciptakan teknologi yang sederhana, mudah, agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik dan menghasilkan uang yang lebih banyak sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ilham sama Pak Ruduk. Mungkin pertanyaannya kita tutup sampai sini aja ya, karena keterbatasan waktu. Udah hampir jam 8. Kita ada 2 pertanyaan. Tadi yang pertama masalah implementasi.
teknologi dari BPPT ke masyarakat bagaimana. Mungkin saya beri kesempatan 2 orang dari BPPT untuk menjawab pertanyaan. Prioritas kepada yang bukan panelis kali ya. Yang kalau ada yang mau ini berkomentar mungkin. Kalau Jojo itu jawab aja. Ya. Harimau. Saya tanggapi yang aspek sosial tadi ya. Saya kira sama seperti Pak Ridwan tadi, karena nggak dikasih kesempatan untuk presentasi, jadi kami tidak bisa memaparkan. Tapi pada dasarnya kami juga melakukan itu. Yang sekarang proyek SATREP dengan JICA juga judulnya aja climate variability, bla bla bla, ujungnya societal application. Jadi memang kita arahnya ke sana, memanfaatkan infrastruktur dan sebagainya. Data itu kita gunakan, terus kita bisa dengan model kita prediksi bagaimana kondisi cuaca yang iklim ekstrim. Sangat seperti itu. Terima kasih. Pak Sadi atau Pak Sadi. Ya, sedikit menambahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menambahkan dari Pak Fadli tadi, yang sebenarnya masalah besar itu adalah bagaimana teknologi ini diimplementasikan. Itu kan yang masalah itu. Kalau di BPT saya kira sudah jelas sekali ada sistem yang kita namakan RDEO, Research Development Operational Engineering Operational gitu. Jadi R&D itu nggak ada masalah gitu, kita sudah lakukan semua, kemudian masuk ke fase engineering. Di situ yang mimpi buruknya di situ lah kira-kira, untuk menuju ke O gitu kan, operational gitu. Makanya strategi yang kami pakai mengajak mitra kerjasama itu tadi, misalnya untuk aplikasi perikanan kita dengan dinas-dinas kelautan dan perikanan seperti itu. Karena untuk operasional mereka lah yang akan melakukan gitu. Nah, kemudian tadi kita tambahkan lagi produk BPT yang salah satu yang sudah masuk di inovasi 101 inovasi 2009 itu adalah kami telah membangun namanya Sikbase Ikan gitu. Jadi sistem informasi teknologi maksudnya ya, karena kita kan bermain di teknologi di sini. Jadi kita membangun bagaimana menentukan lokasi keberadaan ikan di laut dengan menggunakan teknologi terkini. Jadi kombinasi antara expert system dengan remote sensing dan GIS. Itu namanya Sikbase Ikan, sudah diaplikasikan di beberapa daerah gitu ya. Itu sudah diaplikasikan, tapi itu pun belum optimal gitu. Karena pemerintah daerah yang ada di lokasi tersebut kita harus berdayakan lagi gitu, kita training untuk melakukan menjalankan sistem itu. Itu tidak mudah memang. Jadi perlu waktu dan kerja keras dari semua pihak, terutama yang mitra di pemerintah daerah yang memang bersentuhan langsung dengan nelayan gitu. Karena nelayan itu kan yang penting kan koordinatnya di mana gitu ya, lokasinya di mana. Jadi dikasih GPS satu-satu Pak harus. Itu tugas Pemda gitu. Kan bukan tugas BPT yang memberikan seperti itu. Kita nggak punya yang cukup seperti itu. Jadi kami sudah membuat teknologi, silahkan dipakai. Kalau misalnya pemerintah daerah ingin lebih optimal, saya kira bisa kita instalasi di sana. Itu salah satu contoh teknologi yang kita sudah kembangkan. Terima kasih. Bagian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sedikit menjawab tadi mengenai apa yang aplikasi BPT yang langsung ke masyarakat. Memang salah satu contohnya kebetulan saya banyak terlibat di INA, TWS atau Tsunami Early Warning System. Kebetulan BPT mendapat mandat untuk melakukan seperti disampaikan Pak Salih tadi, RDEO untuk tsunami buoy. Ini bukan pekerjaan mudah. Berdasarkan BMKG bertanggung jawab dalam bidang seismik, kegempaan dan informasi mengenai potensi. Lalu ada Bapak Surtanal yang bertanggung jawab di masalah pasang surut, dan kita yang mengerjakan yang susah-susah. Yang susah-susah bagian kita lah. Artinya kita masang alat di dasar laut. Ini nggak mudah, pasang alat di dasar laut. Dan alat itu harus bisa mengirimkan data mengenai passingnya gelombang tsunami ke BMKG. Dalam ini dari dasar laut harus ke permukaan lewat buoy, makanya ada buoy. Dari buoy ke satelit baru ke BPT baru ke BMKG. Jadi rutenya panjang, tapi itu semua bisa dicapai dalam waktu 2 menit. Itu capaian. Nah, kita dapat bantuan dari Jerman, ada 10 buoy. Off the record bahwa 10 punya Jerman, hanya 4 yang jalan dan 4-4-nya tidak sempurna, tidak ada bottom unit. Makanya waktu Mentawai kemarin gagal. Iya, mereka mengklaim mereka
mendeteksi tsunami 16 menit kemudian, tapi itu sifatnya post processing karena mereka menggunakan GPS, bukan menggunakan deteksi bottom pressure sensor. Nah, yang kita yang kemarin memang kebetulan alat kita yang di Mentawai baru kita ambil bulan Juli karena vandalisme. Itu pemasangan kedua. Vandalisme. Di situ pemasangan kedua. Ada tempat lain yang sudah dipasang 3 kali, 3-3 yang vandalisme. Jadi ada masalah kita dari segi teknikal, RDO, Research Development Engineering kita kuasai. Sekarang masalahnya adalah teknikal tidak begitu masalah, operasional kita ada masalah dengan kultur. Jadi ada struktur kita siapkan, tapi ada masalah lain bahwa kultur masyarakat juga mungkin perlu juga kita sama-sama kita benahi. Dalam hal ini kita sama-sama sosialisasi lah bahwa alat ini akan aplikasi langsung ke masyarakat. Ini langsung, misalnya ada tsunami lewat, kita langsung informasikan saat itu. Yang dilihatnya memang kemarin mungkin yang gagalnya ya tadi, yang dimana bui kita kebetulan sudah tidak ada. Tapi kita tidak lihat bahwa dalam tahun ini kita 3 kali deteksi gempa dan kesemuanya memang cancellation tsunami. Gempa Melavok, gempa Nicobar, sama satu lagi ada yang bulan Mei saya lupa. Jadi 3 kali kita cancel semua. Kebetulan waktu itu nggak ada tsunami. Nah, tapi karena orang kalau nggak ada tsunami ya udah nggak apa biasa-biasa aja. Gitu. Tapi begitu ada tsunami pas kebetulan memang kita kecolongan bisa dibilangnya. Karena alat kita terpaksa perbaiki, tapi sekarang sudah kembali ke tempatnya semula. Bukan kita buru-buru, tapi memang jadwalnya waktu itu kita berangkat 29 Oktober untuk pemasangan kembali jadwalnya. Kita nggak nyalahkan siapa-siapa, memang gempa datang duluan tanggal 25 Oktober. Karena kita sendiri nggak tahu kapan dan di mana gempa tsunami itu terjadi. Tapi itulah salah satu bentuk teknologi yang kita aplikasikan langsung ke masyarakat. Mungkin nanti bisa ngobrol lebih detail. Mungkin waktunya terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya terakhir belum. Tadi saya nambahin dikit aja. Dikit aja. Paling enak memang jadi mahasiswa ya. Jadi kalau apa banyak kita semua pernah jadi mahasiswa. Pak Jumain, Pak Ridwan, Pak Jumain mungkin sempat bakar-bakar ban juga Pak ya. Tanya Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan jagoan tuh di TV itu. Jadi gini, apa namanya? Saya tadi pas Mas RK itu ngomong tentang apa bandingin RK sama BJ gitu ya. Saya hanya ngebayang BEM di Indonesia ngundang apa namanya BEM Jepang gitu ya. Terus Mas Ridwan, Mas RK tadi suruh presentasi gitu. Yang satu presentasi yang daerah ini kurang makan, yang satu presentasi daerah ini bencana, yang satu presentasi apa kasus Trisakti belum selesai. Mas RK presentasi tentang bahwa kita perlu kapal riset yang gede. Saya yakin Mas Ridwan nggak bisa pulang, Mas RK nanti nggak bisa pulang dari yakin saya. Nah, jadi gini, memang tadi Pak Ridwan udah apa jelaskan ya. Jadi yang penting itu kita prioritas. Jadi kita punya anggaran berapa, kita punya prioritas, target kita tetapkan, kita sesuaikan. Memang yang saya tangkap tadi dari Pak Ridwan itu adalah kalau kita bermimpi itu matanya terbuka, jangan tertutup. Terus tadi kalau Mas tadi nanya bahwa apa namanya hasil-hasil BPT itu ke masyarakat gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau, ini bukan kritik ya, tapi istilahnya kita sebagai mahasiswa itu juga apa namanya info harus dapat banyak gitu ya. Jadi bahwa tugas BPT itu memang tidak langsung ke masyarakat. Jadi memang kita punya beberapa program yang apa namanya Infekda ya Pak Jumain ya kalau nggak salah ya. Jadi Infekda itu kita apa namanya memberikan bantuan ke satu daerah langsung ke masyarakat. Tapi yang sekarang ini kita lebih ke arah industri. Jadi contohnya tadi udah dijelaskan juga sama Pak Jumain sama Pak Ridwan itu bahwa hasil kita itu sebaiknya digunakan oleh industri. Nah memang artinya itu tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Terus kalau tadi Mas belakang itu tentang ikan itu kita sebenarnya ada beberapa kegiatan kalau tidak salah ya kayak kapal pengangkut ikan hidup ya. Tapi itu kita buat waktu itu kajiannya untuk ikan kerapu kalau nggak tahu. Saya nggak tahu kalau tuna diangkut hidup itu berapa besar kapalnya itu. Ya mungkin itu aja tambahannya Pak. Ya, terakhir mungkin tadi pertanyaan terakhir dari Pak Ilham tentang benua maritim ya.
short and sweet dari Pak Jumain mungkin. Sweet. Ya, konsep itu sebenarnya ada salah satunya itu melahirkan Kementerian Kelautan. Memang harus ditegaskan untuk ke arah sana. Tetapi memang secara nasional seperti tadi yang dikatakan belum satu kesatuan semua kementerian untuk mengarah ke sana. Jadi memang saya kira untuk RPJMN yang akan datang itu saya kira perlunya masuk ya, karena sekarang ini cuma satu paragraf tentang industri kelautan. Jadi saya kira teman-teman ini bisa memberi masukan bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan tentang kemaritiman nasional, dan itu harus masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah bahkan jangka panjang, karena RPJP itu sudah ditandatangan barangkali sudah direvisi. Saya seringkali bicara sama wartawan, kalau ditanya apa sih prioritas sebenarnya, kalau saya prioritasnya itu kelautan. Sering waktu saya ke Makassar itu saya bilang, kalau kita ini saudagar Bugis, bicara saudagar Bugis Makassar itu jarang bicara kelautan, padahal aslinya itu orang Bugis Makassar itu dari laut. Nah, kenapa sekarang itu jarang orang berbicara tentang kelautan itu? Kayak tadi dari suku Bajo itu saya juga pernah hidup, rumah saya itu di atas laut. Ngerti benar tentang bagaimana sih sebenarnya untuk mengembangkan potensinya cukup besar. Nah, masalah Dewan Maritim ini kan tetap ada sampai sekarang, dan itu saya kira berjalan. Mudah-mudahan nanti dengan pengembangan pusat kelautan yang kita kembangkan ini bisa memacu lebih cepat pelaksanaan daripada benua maritim Indonesia ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jumain. Jadi terakhir Mas Fitra ya ngomong. Oh, yang ready dong. kayaknya udah kali ya, udah 8:10 mohon maaf. Pak mau ngomong. Oh iya. Dimarahin lagi nih sampai. Dimarahin kalau nggak. Sedikit aja tentang perspektif kenapa sih tadi majuin teknologi pada saat yang sama kita punya banyak masalah. Terus terang, bagi saya udah cukup lah. Maksudnya bukan cukup lah dalam arti kata sudah gitu, tapi udah puluhan buku teks itu sudah meminta kita untuk membeli dalam rangka simulation untuk pesawat, untuk kapal laut dan segala macam, itu kita udah punya. Tapi sekarang itu nggak ada pemanfaatannya, Pak. Nah, saya sekali nanti kalau ke Jakarta datang ke BPT kita bisa ini kan. Dan ke depan kita akan membangun data management center, saya kira di Puspitek, dan itu saya kira kita bisa usulkan apa kita bisa menggunakan satu superkomputer untuk berbagai macam penelitian. Saya kira ke depan kita akan coba sudah merencanakan hal itu. Ya, terima kasih banyak. Kayaknya kita sudah sampai ke akhir acara kita. Mohon maaf telat, jadi kita kelebihan kira-kira 10 menit. Tapi semoga rekan-rekan semua, bapak-bapak, panelis dari UMPD dan LAPAT bisa menikmati. Sebelum ditutup, saya mungkin sedikit menyimpulkan dikit ya. Jadi biar kita sangat refresh gitu tentang ide-ide apa aja, topik-topik apa aja yang tadi kita bahas. Jadi pertama kita membahas tentang potensi yang luar biasa tentang kelautan Indonesia. Lalu Mas RK membahas bahwa faktanya kita ketinggalan dibandingin misalnya dengan Jepang, dengan Korea, yang mereka kira-kira sebenarnya kurang strategis lah kelautannya. Nah, tadi kemudian Pak Ridwan memberi differing view tentang WPT bahwa ternyata BPT sudah melakukan banyak hal. Demikian dan demikian banyak poin-poinnya. Lalu dari Pak Teddy memberikan gambaran betapa ternyata Indonesia itu sangat memiliki potensi bencana. Dilihat dari iklim dan sebagainya ya, tentang rencana apa namanya?